Hydran Podcast Network. Selamat datang kembali di podcast Hydran. Kali ini bareng gue Putu dan di sebelah gue ada model yang waktu itu udah pernah ngobrol, tapi kita mau ngobrol lagi karena pengalamannya nggak habis-habis. Ada Helena Cho di sini. Halo Helena. Halo semuanya. Gila, 2 kali kita ketemu di tempat yang sama. Di tempat yang beda dong. Iya ya, beda lantai maksudnya. Beda lantai. Kali ini kita mau ngobrolin. Jadi Lena ini punya banyak banget cerita, pengalamannya dia di masa lalu. Mungkin sekarang juga masih berjalan tentang mau cerita tentang apa Len tadi Len? Lupa tuh. Aku tuh mau cerita soal seseorang asik. Seseorang. Jadi sebenarnya gimana ya? Ini pengalaman pribadi sih, nggak ada hubungannya sama kerjaan, nggak ada hubungannya sama model juga. Tapi gue pikir ini interesting untuk dibahas ya, karena gue yakin sih nggak semua punya pengalaman kayak gini, ya kan. Terus kalau misalnya ya buat pelajaran juga sih, kalau misalnya kalian nih para cewek-cewek nemuin pengalaman kayak gini tuh harus gimana gitu. Pengalaman ini tentang apa nih Len? Kalau boleh dikasih colekan teaser apa tuh? Colekan colek aku dong. Jadi ini cerita soal apa ya namanya? Ya masalah pribadi sih. Bisa dibilang hubungannya dengan romansa, relationship sama seksual juga kali ya. Gue kayaknya kalau ngobrol sama lu nggak jauh-jauh dari seksual gitu. Menarik. Nah, pengalaman lu ini berarti kan di masa lalu dong? Di masa lalu. Pasti kan dengan pasangan dong, ya kan? Ya bisa dibilang pasangan. Iya, bisa dibilang pasangan. Nah, apakah sekarang masih jalan sama dia, si cowok itu atau gimana? Oh enggak. Oh enggak? Udah enggak. Oh, kirain masih. Enggak. Ya, karena ya itu dia tadi pengalamannya, nanti kita ceritain. Apa yang bikin gue akhirnya tidak jalan sama dia lagi. Nah, sebelum masuk situ, mungkin ada yang belum pernah tahu Helena Cho itu siapa, terus backgroundnya apa. Mungkin yang kalian yang baru pertama kali dengar bisa googling aja langsung Helena Cho di Google ya, atau di Instagram Instagram @helena_cho_model page. Model page. Kenapa harus ada model page-nya, wajib ya? Karena itu page modeling gue sih, bukan Instagram pribadi. Kayak semacam portofolio. Ya, portfolio gue gitu kan. Jadi gue posting foto-foto hasil karya gue di situ gitu. Jadi ya Instagram pribadi juga sih, tapi lebih ke untuk nunjukin foto-foto model aja sih. Mungkin gue mau tanya dulu, kan lu punya 2 akun tuh. Apa sih yang bedain akun pribadi sama si akun model page lu ini? Sebenarnya gue ada 3 akun sih. Anjir, banyak banget. Buat apaan? Satunya Instagram pribadi, sama buat kepo-kepo gitu. Pribadi dan kepo-kepo. Anonim? Enggak. Ya Helena juga namanya. Ya kan, satu model page, satu pribadi, satu lagi sama nih sebenarnya, cuman satu lagi followersnya 5.000, yang ini kan followersnya 21.000 gitu. Buat jadi stalking. Ya buat stalking bisa. Jadi kalau yang Instagram gue yang sekarang itu kan banyak endorsement. Ya kan? Banyak endorsement ya. Jadi untuk posting endorsement dan lain-lain gitu. Langsung follow aja @helena_cho ya, _model page. Ya, langsung let's check it out. Instagram ada foto-fotonya yang DP-nya warna hitam. DP-nya warna hitam. Jangan lupa lihat
story-storynya karena menggoda. Gue sebenarnya kenapa coba gue posting-posting kayak apa namanya seksi-seksi gitu, terus nakal-nakal gitu. Biar apa? Sepi Instagram gue. Oh, kalau di posting yang fotonya kayak gitu tuh rame Cuy. Ramenya gimana? Komen. Sex sales, man. Oh, gitu. Sex sales. Oh gitu. Oh. Jadi apa ya? Jadi apa namanya ya untuk ya biar rame aja sih. Oh, kira siapa tahu nanti ada yang nawarin gitu. Kamu mau nggak jadi apa sugar babyku gitu? Ada nggak? Masalahnya kagak ada coy sampai sekarang. Aduh, kasihan banget. Berarti yang komennya cuma wow gitu-gitu doang. Wow gitu-gitu. Cuman gini sih, jadi apa namanya? Yang tentang foto-foto apa namanya atau video-video yang rada-rada hai daddy yang kayak gitu-gitu ya kan. Sebenarnya gini, jadi kenapa gue posting video-video seksi, foto-foto seksi yang menggoda gitu ya biar rame aja sih, karena gue kan banyak apa namanya, lumayan banyak endorsement juga ya. Jadi kalau misalnya Instagram gue sepi, nggak ada viewersnya atau nggak ada atau nggak ada responnya dari orang-orang. Oh, jadi brand tuh nggak mau nempel gitu ya? Ya. Nggak mau endorse gitu ya? Ya gitu deh. Lumayan ya buat bayar cicilan apartemen ya? Betul. Soalnya saya nggak punya sugar daddy, man. Oh gitu. Bukan yang punya cowok. Ya kesentuh gitu deh. Ya, oke. Mungkin kita langsung masuk ke topik yang soal tadi kita udah lempar teasernya. Jadi tadi kan ngobrolin soal relationship. Nah, mungkin banyak di luar yang pasti pernah lah ngalamin yang namanya relationship yang aneka macam gitu kan. Nah tadi kan lu bilang pasti ini jarang gitu orang alami. Nah sejarang apa sih lu kok bisa bilang kalau ini tuh jarang? Apakah emang kejadian itu tidak lazim atau gimana? Pengalaman lo yang mau lo ceritain ini kayak gimana sih? Kalau dibilang tidak lazim ya menurut gue ini tidak lazim sih ya, karena lu pernah nonton atau baca novelnya 50 Shades of Grey? Iya pernah. Nah jadi gue tuh punya pengalaman yang ya mirip-mirip lah kayak gitu, tapi nggak sampai yang dicambuk sampai dilukain atau kayak gitu 50 Shades of Grey itu kan film yang memang dia emang kayak fantasi seksualnya emang yang ekstrim banget ekstrim, kan. Nah ini tuh agak sedikit ekstrim tapi tidak ekstrim. Oh gitu. semi. Jadi masih ya setengah-setengah lah gitu. Terus yang si mantan ini tuh emang sebenarnya tuh orangnya tuh baik sih, tapi cuman otaknya aja agak gimana agak ya, agak miring dikit gitu kalau soal seksual gitu ya. Sebenarnya baik sih gitu. Orangnya baik. Nah berarti dia itu maksudnya lo tau gak sih dia tuh bisa kayak gitu apa karena mungkin emang fantasinya itu bisa didapat karena dia suka sering referensinya dapat dari film, atau dia backgroundnya sering disiksa kan, biasanya kan itu ada pengaruh ke psikis orang kan. Nah, lu tau gak sih apa dia tuh kenapa bisa ada fantasi yang kayak gitu? I don't know. Nggak tahu. Tapi ikutin aja. Ya udah, aku ikutin aja. Apa namanya, gue tuh nggak pernah nanya ya sama dia, lu kenapa sih kok sukanya kayak gini gitu loh. Gue nggak pernah yang nanya apa gimana gitu ya. Tapi sebelum sama dia, lu pernah mengalami hal yang sama dengan cowok yang sebelumnya? Oh, nggak pernah. Oh, berarti udah dia first time nih? Terus lu manut-manut aja? Iya. Karena gue antara cinta dan bodoh itu tipis kan ya. Bucin okay. Gitu. Dan mungkin banyak juga di luar sana yang orangnya bucin, pasti ada dong orang-orang yang bucin kan. Nah, mungkin untuk special case ya yang kayak lo gini, nggak tahu ya,
karena orang sebagian ya, mungkin karena stigma atau mindset orang yang biasanya hal-hal yang kayak gitu tuh masih dianggap tabu dan dianggapnya tuh kayak mungkin melanggar norma agama atau penyimpangan seksual ya. Atau apa gitu ya. Iya, nah lu sendiri pas jalan itu lu nggak ngerasa itu penyimpangan atau ya emang karena cinta terus lu iya nggak pernah ada penolakan dalam hati gitu? Ya pernah sih ada penolakan dalam hati, cuman ya kembali lagi itu dia karena bucin gitu. Tapi kan maksudnya lu sebagai walaupun itu semi ya, tapi kan pasti ada rasa sakit dong. Ada nggak sih rasa sakit itu? Atau enak? Ada sih, tapi lama-lama enak sih. Makanya gitu. Gue terus. Oh gitu. Itu maksudnya di mana letak rasa sakitnya? Terus yang bisa bikin enak itu apakah karena lo gampang beradaptasi atau emang ternyata lu selama ini kan belum tahu nih, terus setelah mencoba itu akhirnya ternyata kayak gini rasanya, ternyata wah gue banget nih kayak gitu atau gimana? Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang awalnya tuh gue nggak suka. Ada. Aduh, begini sih, tapi lama-lama oke. Terus lama-lama enak juga. Itu kalau boleh tahu itu bagian yang pas gimana sih, maksudnya mungkin di luar sana kan yang denger nih kan kita dari tadi ngomong tapi kita nggak ngomong secara jelas kira-kira apa yang dilakukan tuh jenisnya yang kayak gimana sih. Nah yang lo maksud kita kan jabarin di sini belak-belakan aja apa ya. Yang dilakukan Helena Chu itu yang bikin pertama sakit tuh yang kayak gimana, terus yang bikin lama-lama sakit terus enak atau malah nagih itu yang kayak gimana sih? Nah jadi gini, sebenarnya gue ceritain background relationship gue dulu ya sama cowok ini. Jadi gue tuh dibilang dibilang pacaran. Gue juga bingung ya, maksudnya statusnya hubungan kita tuh apa. Sampai sekarang juga gue masih bingung, tapi mungkin lebih kayak ke yang 50 Shades of Grey itu. Jadi kayak partner dominan submissive ya? Nah terus karena dia orangnya juga ganteng gitu ya, terus tajir melintir itu ya faktor kan, nggak pelit ya kan, jadi kan gue seneng aja gitu sama dia gitu kan, ya gimana sih si Ana disenengin gitu kan, dikasih apa, tapi gue sih nggak sampai yang dikasih mobil sport juga sih ya. Sendiri. Nah terus jadi si orang ini awalnya tuh kita ngedate biasa, nge-wine, nonton kayak gitu. Terus lama-lama gue sering main ke apartemennya dia gitu kan. Nah terus lama-lama karena kita udah deket banget, dia sering cerita, aku pengen dong kayak gini, aku pengen dong kayak gitu. Ini maksudnya dalam skup aktivitas seksual atau aktivitas seksual. Dia cerita dia maunya gimana? Aku tuh maunya kayak gini, kamu bisa nggak? Aduh aku nggak bisa, nggak mau gitu kan. Terus ya dibujuk rayu dengan dia pintar sih ngomongnya, udah pelan-pelan aja, nggak apa-apa gitu. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Kotak dong. Okay. Nah terus ya udah pelan-pelan aja. Nah awalnya itu gue ini yang paling ringan ya, yang paling awal tuh gue disuruh swallow. Gue kan nggak pernah swallow. Swallow tuh apaan dah? Nelen, dimakan gitu. Apaan tuh? Dimakan, ditelan. Apanya? Pejunya? Iya. Oh itu namanya swallow? Iya. Baru tahu. Nah. Oh baru tahu. Jadi swallow adalah istilah menelan sendal sperma. Oh gitu, oke. Baru tahu gue. Nah awalnya tuh gue disuruh swallow. Itu kan gue nggak suka banget ya. Itu kan amis terus nggak enak. Iya bau itu ya. Lengket. Lu mau muntah nggak sih kalau nyium sperma gue sendiri? Ya lu pernah nggak nyium? Nggak pernah nyium, ngapain nyium? Sekali-kali rasain deh. Anjrit.
Anjir, coba nanti ya. Kalian juga coba, siapa tahu yang denger. Habis keluar terus coba colek, terus letin di hidung, terus jangan dilap. Nah itu kan amis banget ya, amis banget. Nah terus udah gitu banyak lagi, terus banyak. Kayak terus kayak gimana sih, pas pertama kali nalan itu tuh kayak gue tuh langsung muntah, literally muntah di tempat. Nah terus udah gitu abis muntah, terus udah gitu besoknya dipaksa lagi kayak gitu, swallow lagi, muntah lagi 3 kali muntah. Bisa nelen tapi masih yang gitu, nelen langsung ketelan glek gitu. Nelen langsung ketelan glek tapi nggak muntah, tapi masih jijik gitu. Oh, masih ada rasa-rasa mual gitu ya. Mual, terus masih yang gitu. Terus ke-6 kali ya udah terbiasa aja. Akhirnya jadi nelen-nelen terus nih. Jadi kayak obat. Iya, sampai sekarang. Makanya gue awet muda, Cin. Kalian-kalian ya. Kalian-kalian ya yang mau yang mau umur 30 tapi kelihatan kayak 24. Cobain resep gue. Kayaknya udah kepala 3 tapi masih awet muda. Ternyata rahasianya adalah swallow tadi, makan penju. Oke. Terus makan sperma kayaknya mungkin itu sebagian udah banyak tuh dilakuin orang. Udah banyak. Nah, itu yang paling pertama kali gue lakuin secara terpaksa itu. Nah, terus kedua ya kan, waktu itu dia minta apa ya namanya? Anal. Enggak. Belum sampai. Belum. Itu paling terakhir tuh. Oh, itu paling terakhir. Oke. Nah, kedua dia minta deep throat. Deep throat tuh yang sampai mentok ke yang sampai mentok. Yang mentok. Lok gitu ya. Ya. Coy, untung kagak gede dia, coy. Aduh. Untung enggak gede. Kalau gede juga. Kalau gede itu kan bisa bikin muntah juga kan? Emang gua muntah. Muntah akhirnya? Muntah. Sampai sekarang pun setiap gua ngelakuin itu kalau misalnya habis. Jadi triknya gini ya, kalau kalian mau deep throat, kok gue jadi ngasih tips ini ya. Tips deep throat dari Helena Chow. Nah, kalau kalian mau deep throat, lu jangan pernah makan. Gue pernah waktu itu. Oh, maksudnya jangan makan dulu. Jangan makan dulu. Jadi misalnya malam nih mau deep throat. Nah, dari siang lu ya siang lah lu terakhir makan. Habis itu lu jangan makan. Minum aja kali ya. Minum juga jangan kebanyakan sih. Gitu. Nah, terus jadi ya lu tahan lapar aja deh. Ya demi deep throat yang mulus ya. Tahu-tahu muntah kan jijik juga. Nah, gue pernah waktu itu. Jadi gue disuruh deep throat. Nah, gue dikasih tahu sih jangan makan, tapi kan gue lapar ya. Akhirnya makan gue. Makannya apa tuh kalau boleh tahu? Bakso aci. Bakso aci keluar lagi dong. Ya ilah. Asli men, keluar lagi. Apa ya? Bakso aci loh. Nah, jadi kalau itu sama cowok gue yang terakhir. Yang mana? Gue bisa makan bakso aci. Oh, ya. Ini nih beda cowok nih kasusnya. Ya kalau yang bakso aci sama cowok gue yang terakhir. Itu deep throat juga tapi bakso aci. Deep throat juga. Aduh. Tapi gue karena gue lapar ya kan. Iya sih. Terus gue ya udah gue sempongin biasa. Terus udah gitu dimentokin sama dia langsung gue. Ini tuh di mulut tuh udah ada loh, udah keluar gitu. Cuman nggak sampai muncrat gitu, nggak sampai. Jadi udah kena. Jadi istilahnya itu bakso udah kena kontolnya dia. Bahasanya ada. Untung nggak pas ditarik keluar di titiknya ada anjing kok bakso nih. Jadi gue tahan pakai mulut. Jadi kan ini udah di mulut kan. Iya, udah mau keluar tuh. Masih gini posisinya. Udah gue gituin aja. Jadi gue langsung tarik mulut, langsung ke kamar mandi, langsung muntah. Nah,
lanjut cerita yang soal deep throat tadi itu ya. Itu gue awalnya tuh, jadi untungnya ya mulut dia nggak terlalu panjang, jadi bisa muat di mulut gue. Tapi emang agak mentok sih di mulut. Jadi awalnya tuh muntah-muntah, tapi bukan muntah yang muntah beneran. Jadi kayak mual-mual gitu. Karena kan keteker gitu kan. Iya, tenggorokannya ya. Terus habis itu ya udah, habis itu terbiasa, tapi dengan size-nya dia ya. Iya. Nah, terus udah gitu, udah tuh happy lah dia ya. Terus udah gitu next. Nah, habis di deep throat, terus dia katanya pengen yang diiket-iket, ya kan? Maksudnya yang diiket dia atau guenya? Oh, jadi dia jadi dominannya gitu. Oke. Nah, awalnya tuh, aduh gue nggak mau, kan gue takut ya, misalnya gue diiket-iket terus gue dibunuh gimana? Anjir, ya juga ya. Iya kan? Iya juga. Serem kan? Di berita-berita gitu banyak kan tuh. Banyak yang kayak gitu. Kan gue serem ya, aduh nggak mau gitu kan. Jadi jadi dia pinter tuh, pelan-pelan. Jadi awalnya tuh gue nggak diiket, gue cuman dipegangin doang. Jadi selama kita have sex waktu itu gue dipegangin. Tapi bahannya udah ada. Bahannya pakai apa? Tali apa? Ada tali khusus. Talinya tuh tali impor dari Jepang gitu. Oh, jadi bukan tali yang kayak tali-tali tambang gitu ya? Oh enggak. Oh, itu kan bikin luka. Oh, ini nggak bikin luka walaupun ini diikat? Tuh nggak bikin luka, jadi kayak rasanya tuh kayak kita diikat kain aja. Aduh, namanya tali apa ya? Tali siksa. Pokoknya tali bandage gitu. Orang pasti tahu kok bahannya. Pasti udah banyak yang jual juga ya. Udah banyak yang jual juga kalau di sex shop kayak gitu-gitu. Nah, jadi waktu itu tuh belum sampai di tali, ya kan? Masih dipegangin tuh. Jadi setiap gua bergerak dipegangin sama dia kuat-kuat gitu kan. Terus emang kenceng sih, dan gue merasa sakit ya kan. Terus aduh, mau enak kok gini-gini amat, gue bilang. Mau enak gini-gini amat, mesti ditali dulu. Talinya dulu. Tangannya otomatis diikat dong. Nah, jadi awalnya tuh diikat tangan, enggak. Awalnya tuh nggak pakai tali, terus awalnya tuh pakai borgol. Borgol polisi. Dia bawa. Gue nggak ngerti dia dapat dari mana. Ya kan, gue nggak ngerti dia dapat dari mana. Ya dari sex shop sih ada sih yang jual. Nah, borgol, terus di borgol gitu kan, terus ya udah, terus mulut gue disumpal tuh pakai ini. Kain. Pakai kain. Jadi karena waktu itu nggak ada kain, jadi gue disumpel pakai celana dalam mulut gue. Terus habis itu udah tuh. Nah, terus udah gitu makin lagi lah tuh dia. Makin ya kan. Habis itu gue pengen itu dong ditali. Oke, ditali. Tapi kali ini tuh ditali atas bawah, kaki sama tangan. Oh, kaki. Jadi nggak bisa gerak sama sekali dong. Nggak bisa gerak sama sekali. Nah, pas tangannya ditali itu talinya diikat di depan dada atau di atas kepala atau di belakang? Di belakang. Macam-macam sih, karena kita ngelakuin itu nggak cuma satu kali ya. Ada yang posisinya kayak gini, jadi kaki sama tangan. Itu gimana? Jadi gini. Jadi nggak bisa benar-benar gerak gitu? Nggak bisa gerak. Ada juga yang kayak gini di belakang. Itu nggak sakit tapi kalau di belakang dogi dong, nggak mungkin dong. Di belakang dogi. Kan sakit kalau ditahan begini. Iya. Dogi. Nah, terus kalau misalnya posisinya terlentang gitu, kaki kanan sama kaki kiri sama kaki kanan sama tangan kanan, kaki kiri sama tangan kiri. Oh gitu. Iya, nyata. Jadi tinggal ngangkang gitu ya. Iya. Oh iya, paham. Gitu. Nah, terus abis itu makin dah tuh dia otaknya menjadi ya kan. Jadi dia beli sex toys, vibrator gitu. Guenya diikat gitu kan, dengan posisi tangan kiri ke kaki kiri, tangan kanan ke kaki kanan. Tadi. Gitu kan. Nah, terus
ditempelin lah itu sex toy ke ke pusi gue kan. Udah gitu ya udah dong keluar gitu kan. Nah terus abis keluar gitu dia nggak berhenti, hampir terus-terusan sampai sakit banget. Sampai udah nggak ada rasa enaknya iya lagi. sampai udah nggak ada rasa enaknya. Emang nggak bilang berhenti? Bilang lah. Emang dia nggak mau? Stop nggak mau gitu. Waduh. Tapi iya gitu deh. Juga kalau dianya tetap ya, he doesn't stop. Kenapa dia pakai vibrator? Kenapa nggak pakai barangnya dia aja? Karena pengen. Fantasinya dia ya. Fantasinya dia gitulah ya. Ya paham. Nah terus habis itu makin menjadi-jadi itu dia. Makin menjadi-jadinya gini. Aku pengen, I wanna choke you, kata dia. Choke itu maksudnya kayak dicekek. Yang sambil main terus dicekek. Sambil dicekek. Set. Nah kan gue takut ya. Udah mau diiket-iket Ntar gak bisa napas. Ntar gue mati anjir. Itu kan gak bisa napas itu. Iya takutnya gak bisa napas. Nah terus akhirnya gue jadi terbiasa kan. Jadi tapi kok lama-lama enak ya. Jadi ya udahlah ya. Oh gitu, lama-lama enak. Mungkin cekekannya pas kan. Kalau misalkan cekekannya berlebihan kan gak enak juga. Iya kali ya. Pas dicekek emang rasanya apa? Enak. Nggak kerasa sakit kan? Awalnya sakit. Awalnya sakit. Tapi karena udah terbiasa jadi ya udah enak-enak aja. Terus sampai gue kan agak-agak sedikit melawan ya. Pas dicekek gitu? Enggak, maksudnya udah mulai agak-agak membangkang nih sama dia. Kalau disuruh nggak mau gitu? Nggak mau kalau gitu-gitu. Terus tapi dia masih tetap pengen gitu loh. Jadi akhirnya gue gini, kalau lu mau ngelakuin itu, gue juga mau ngelakuin itu ya. Kalau misalnya lu mau cekek gue juga mau nyekek gitu kan. Dianya mau digituin. Mau lagi. Malah gitu. jadi semangat dia. Terus akhirnya pas pas lagi have sex gitu, pas gue lagi di atas, gue nyekek tuh. Jadi posisinya di bawah, jadi gue gini sambil gue dari atas gue menonton tapi gue sambil nyekek. Nah itu kok enak ya. Pantesan dia demen. Kok gini sensasinya enak ya. Iya, jadi sensasinya enak sambil nampar gitu kan. Lu nampar juga? Apa dia yang nampar? Dia yang nampar. Jadi gini loh, makin tuh menjadi ya dia kan. Habis sambil nyekek, sambil ditampar-tampar pula gua. Tapi ditamparin plak gitu loh. Kayak gua punya dosa apa gitu. Tapi dia sambil pantat ini enggak? Sambil juga dirty talk gitu enggak? Maksudnya sambil. Oh, sambil. Kirain tangan doang. Sambil dirty talk terus gitu kan. Terus habis itu boleh enggak aku ngeludah, kata dia gitu. Ngeludah. Coy. Ngeludah di mana? Ngeludah di mulut gue. Terus mana lidahnya? Ya udah gue gitu kan. Terus dia ngeludah di situ. Ih. Corona, Pak. Dulu belum ada corona, ya. Terus awalnya itu tuh ngeludah, terus gue muntahin lagi gitu kan. Terus lu udah ludahin dia lagi ya? Nah, cu. Iya, jadi abis diludahin. Abis diludahin, gue muntahin lagi. Gitu. Terus udah gitu sama dia di apa namanya? Dileler-lelerin ke sekitaran bibir gue gitu. Bau dong. Sambil masukin jarinya, jadi si jarinya tuh dimasukin. Mulut. Terus gitu digituin. Oh iya, tahu. Nah terus udah gitu lama-lama makin jadi dia. Can I spit on your face? Anjing, muka gue dong diludahin. Ih parah sih. Terus jijik banget anjir. Terus habis itu gue kan gimana sih, jijik kan. Terus please, kata dia, please udah sekali ya, jangan lagi loh.
Terus akhirnya dia ngeludahin muka gue tuh gitu, sampai abis itu ditampar. Anjir, itu apa sensasinya apa ya? Ih, udah terus blepak. Tapi dia nggak jijik gitu, abis itu dicium apa gimana? Oh gitu. Terus diambil lagi ludahnya dia. Yoi. Terus dari gitu udah tuh, nah akhirnya gue jadi terbiasa dengan have sex yang seperti itu gitu ya. Gue sih nggak tahu ya itu masuknya udah penyimpangan seksual apa gimana gitu. Jadi gue yang akhirnya sampai cowok gue yang sampai sekarang nih ya kayak gitu juga. Gue suruh malah gitu, ini spit on my face gitu. Sudah malah jadi lagi gitu. Terus gue juga jadi suka ngeludah di apa namanya, di bibirnya si cowoknya. Iya. Gitu kayak gitu. Terus nampar juga gue gitu. Terus nah kalau cowok gue yang sekarang dia tuh nggak bisa kalau blowjob kering. Huh? Jadi harus penuh ludah itu semua. Oh, jadi harus dilumurin air ludah dulu tuh biar basah. Harus diludahin dulu. Kalau kering gimana? Kan kering lama-lama basah air ini juga, kalau masuk ke mulut lama-lama basah. Nggak mau dia, harus diludahin dulu. Jadi pas lu mau blowjob harus cuh dulu gitu? Iya. Sudah. Harus yang banyak malah. Hah, yang banyak? Nah, kalau lagi kering gimana? Minum air dulu gitu. Iya. Sampai gini. Cuh. Ini kan yang kau mau minum lagi. Kayak kongkong. Begitu. Nah, terus balik lagi ke cerita tadi ya. Nah, udah gitu dia makin menjadi-jadi tuh fantasi seksualnya. Tapi ya apa ya namanya, tapi kalau misalnya lagi nggak nge-seks dia baik. Normal maksudnya. Baik banget. Baik itu maksudnya nge-treatnya baik gitu. Apa namanya, misalnya kita lagi nonton atau apa, manja gitu, lendotan, pijitin dong sayang gitu. Kamu mau apa? Mau misalnya aku mau, gue minta minuman apa aja pasti dikasih sama dia. Wow. Terus pernahnya jadi gue tuh mau clubbing waktu itu. Sayang aku mau clubbing, minta $200 dong. Buset, $200. Kasih $200 tuh, ambil aja gitu. Terus oh ya udah, gue ambil deh, gue clubbing. Terus ntar misalnya sayang aku mau makan ini dong, pasti dikasih semua sama dia. Oh iya, enak banget. Gitu. Untung begitu ya. Coba udah pelit. Oh iya. Dan aneh. Dasar kau. Oh bye. Makasih bang. Tapi nggak ada yang, maksudnya hal-hal gitu kan, maksudnya nggak semua orang suka kan. Pasti ada beberapa part yang oh iya yang ini bolehlah ditoleransi, tapi yang ini jangan dulu. Kayak udah gitu. Itu kan kayaknya jarang ya sampai yang udah, apalagi yang udah di muka gitu kan. Iya, dan apa namanya, ya nggak tahu ya, gue waktu itu ya udahlah, selama itu nggak sakit atau selama itu nggak menyayat-nyayat atau nggak dipukul atau apa gitu. Kalau misalnya masih ditampar doang sih ya udahlah ya gitu kan. Terus lama-lama jadi suka. Nah terus lama-lama menjadi-jadi tuh. Lama-lama pakai belt. Wah, udah mulai nih gesper bermain. Gesper ya kan, tapi ujungnya ya, bukan buckle-nya, jadi tailnya. Ujungnya, iya ujung yang nggak ada besinya. Iya, yang bolongannya ya. Nah, pakai itu. Terus lama-lama pelan-pelan dulu tuh. Lama-lama makin keras, tapi guanya jadi yang terbiasa. Oh, pertamanya pelan, tak, lama-lama blepak. Itu kondisinya pas lagi main gitu. Nggak ada latihan dulu gitu. Kan coba latihan dulu sebelum main, misalnya tas dulu ya, tas. Iya gitu segini. Jadi kalau misalnya kesakitan, dia berhenti pasti gitu. Misalnya gue udah kesana, sakit, kesakitan itu, kekencengan ya,
oh ya udah. Kalau misalnya pas lagi lagi genjot kan kayak suka bodo amat gitu, ceweknya bilang apa terus makin dibelepak. Apa itu pas lagi foreplay kali ya? Pas lagi foreplay. Tapi kalau pas lagi intercourse-nya sih ya enggak. Oh, kirain sampai dicambuk juga. Enggak sih, paling kalau pas lagi intercourse gitu paling mukul-mukul pantat, terus spanking, terus nampar kayak gitu-gitu ya, paling dikit-dikit doang. Soalnya lumayan sakit kan gesper, yang apalagi kulit yang itu kan lumayan juga. Jangan nyeplak tuh. Nyeplak abis coy. Itu gue besokannya jadi belang-belang merah. Gara-gara gesper itu. Nah, gara-gara hal itu gue jadi terbiasa sampai sekarang, malah gue yang minta. Ini dong, slap me with your belt dong sayang. Astaga. Malah nagih gue. Terus ya udah sampai cowok gue yang sekarang ya kayak gitu. Berarti kalau yang sekarang itu adalah, maksudnya dia tuh banyak belajar dari experience lo yang sebelumnya ya? Gue sih belum pernah cerita ya experience ini ke dia. Oh gitu. Tapi gue bilang ya gue kayak gini karena gue disuruh ya karena gue pernah melakukan ini gitu loh. Kalau yang kalau yang memang benar-benar dari awal nyoba sampai sekarang itu benar-benar nggak suka gitu, ada nggak? Ada. Apa tuh? Ini gue sambil terusin cerita yang itu. Oh iya, boleh lanjut. Ini pertanyaan lu kaitannya why did I stop to do that? Gitu. Sama jadi, dia atau sama end relationship-nya nih? Sama dianya. Sama dianya. Jadi benar-benar udah nggak pernah ngapa-ngapain lagi sama sekali. Nah, jadi semakin menjadi fantasinya dia. Terus dia gini, dia tuh ngajakin threesome, tapi awalnya tuh nggak ngajakin threesome, jadi awalnya tuh bukan ngajakin threesome, jadi dia tuh pengen gue jadi bisexual gitu. Terus jadi bisexual, tapi emang gue tuh sebenarnya kayaknya ada bibit-bibit itu ya dari pas gue SMA. Jadi gue main dari SMA. Iya, jadi gue ciuman sama cewek tuh gue seneng, enak. Dari SMA. SMA lo udah ciuman sama cewek? Anjir. Iya. Itu gimana ceritanya SMA? Kok bisa dah? Fun doang. Kita bercanda-canda. Terus kita kan sering kayak di warung gitu ya, sering ngerokok. Ya anak-anak bandel lah gitu. Terus iya. ada teman segeng gue, berani nggak lo cium gue gitu? Ya udah berani, gue bilang gitu. Ya udah ciuman lah kita, anjir enak dong. Oh iya bener, bakat berarti udah ada bakat gitu. Dan semenjak SMA tuh gue nggak pernah lihat bokep one on one. Selalu yang ramean. Selalu either threesome 2 cewek atau lesbian. Oh iya. Gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat cowok sama cewek 1 lawan 1 biasa gitu. Udah biasa. Sampai sekarang juga nggak ada ini itu. Gitu. Jadi gue sampai sekarang nggak bisa turn on kalau ngelihat cowok sama cewek. Tapi kalau ngelihat threesome atau ngelihat cewek sama cewek baru turn on gitu. Nah terus ya udah deh, akhirnya gue coba tuh. Demen gue. Ternyata oke nih. Enak juga ya, gue bilang gitu. Nah, tapi dia ngajaknya apa siapa? Ada jadi salah satu, jadi bekas dulu tuh dia pernah friends with benefit sama cewek, ya kan? Oh yang itu si cowok lo ini, ex lo ini. Si cewek ini udah bersuami. Hah? Oh udah menikah? Udah nikah coy. Astaga. Terus ya dia kayak di hire gitu loh. Di hire? Di hire. Hire tuh berarti dibayar dong? Iya dibayar buat main sama gue. Gitu. Ya udah mainlah kita gitu kan. Terus abis itu enak nggak tadi? Enak sayang. Mau lagi nggak sama dia? Mau sayang. Ketagihan gue kan. Itu cewek orang mana dah? Orang Jakarta. Enggak, maksudnya Indo. Iya. Oh, tapi udah bersuami yuk. Iya udah bersuami, suaminya juga bule, udah tua banget suaminya.
Dianya juga tua? Enggak, dianya masih muda, seumuran ya di bawah gue lah dia. Tapi Hah? Oh, masih muda berarti. Cuma emang bulenya, suaminya bule tapi udah tua gitu. Suaminya tuh udah kayak umur 70 apa. Ah, 70? Itu bukan tua lagi. Itu mah tinggal menghitung jari. Gitu. Terus habis itu mau lagi nggak sama dia? Mau sayang gitu. Ya udah, akhirnya trisam lah kita. Gitu. Ya emang jadi dia nge-hire cewek itu ya untuk tapi memang pure model juga. Model juga. Nanti mau nanya siapa? Mau tahu aja, mau tahu banget. Oke. Gitu. Model kan maksudnya lingkupnya itu aja ya. Udahlah nanti aja lah. Oke, lanjut. Kan? Nah, abis itu kita threesome. Udah tuh jadi gue jadi akhirnya gue suka gitu. Akhirnya gue sama cowok yang sekarang juga sayang threesome, bosen lah gini-gini aja gitu. Emang tar dulu, maksudnya threesome-nya itu yang cowoknya 2 atau yang ceweknya 2? Oh, FFM. Nah, waktu itu si mantan gue yang BDSM ini dia makin menjadi tuh. Lu mau nggak threesome cowoknya 2? Ya udah, mau deh gitu kan. Tapi nggak pernah kejadian sampai sekarang. Karena gue pikir gini, kalau misalnya ceweknya 2 ya udahlah, oke gitu, enak. Tapi kalau misalnya cowoknya 2 capek, Bo. Cowoknya 2 iya ya kan? Iya. Tapi ya lu jangan kerja lah. Diem aja. Gue nggak kerja. Nggak, diem aja udah. Diem aja gitu. Iya, dianya aja yang kerja, cowoknya aja yang kerja. Terus ngapain dia? Coli. Iya, coli. Udah dia tidur aja diam, terus ntar dia gerak gitu. Terus dia mampus lo gitu. Ini kan yang lo mau gitu. Ternyata gitu. Oke. Gitu terus abis itu tapi nggak pernah kejadian karena kita nggak pernah nemuin gigolo yang tepat ya. Gigolo. Nah, emang nyarinya di mana? Nah itu dia, gue juga bingung nyarinya di mana. Makanya nggak pernah ketemu, nggak pernah sampai sekarang akhirnya. Terus tapi emang gue nggak berniat untuk mencoba juga sih ya, karena untuk ngeluarin satu cowok aja kita udah capek gitu lah, apalagi 2 gitu kan. Kalau misalnya cowok yang satu udah keluar, cowok yang satunya lagi belum keluar kan nggak enak. Iya juga. Iya, jadi akhirnya ya udah tidak pernah terjadi gitu. Kadang nih gue kalau misalnya gue udah keluar terus si cowoknya lama keluarnya, iya aduh sayang lama banget sih keluarnya, cepetan apa. Emang rata-rata standar keluar cowok tuh berapa sih? Tergantung. Kalau yang based on experience itu yang kira-kira average-nya berapa menit? 30 menit lah, 30 menit ya, belum termasuk foreplay ya. Oh iya, foreplay nggak dihitung. Nah ya sekitar 30 menitan. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 30 menit tuh udah 1 jam itu kan pegel gitu. Iya, loh, pegel dan sakit. Ya elah, Bo, ngangkang 1 jam coy. Nyimpen tenaga buat next game-nya aja sih mendingan. Iya, cuman ada juga yang nah seperti misalnya cowok gue nih, kalau misal most of my ex boyfriend kalau misalnya dia paginya masturbasi terus malamnya ML sama kita, itu jadi lama keluarnya, makanya gue bete gitu. Kalau lu mau ketemu gue pagi, lu jangan masturbasi gitu, biar cepat. Nggak mau lah gue lama-lama, mending gue ngapain lagi ya kan, makan kayak main game kayak, bisa-bisa gue waktu itu malah gue ancam begini, lu kalau lama-lama ya gue tinggal main game, bodo amat gue bilang gitu. Tapi terlalu sebentar juga nggak enak juga kita. Iya. Ya average aja, rata-rata aja. 30 sampai 1 jam ya. Kalau terlalu sebentar juga. Ya. Pernah tuh gue ada yang cuman dikocokin doang. Terus keluar. Berapa menit gitu. Keluar. Ya. Ya. Terus
gue ngapain dong habis ini gitu. Nah ini sama mantan juga? Bukan sih. One night stand aja gitu, makanya gue nggak pernah nyari dia lagi. One night stand berarti kenal dari mana? Waktu itu gue nongkrong di gue lupa ya, di Blowfish apa di DF ya. Waktu zaman gue masih sering clubbing. Gitu. Karena udah langsung bungkus. Ya kan, lu kayak nggak tau gue aja sih. Ada cowok bening dikit bungkus. Gitu. Okay. Life is short, man. Don't waste ya, mumpung kita masih muda, ya udahlah, have fun aja daripada ntar jadi penasaran, nakalnya jadi udah tua masih nakal. Ini kita nakal dari sekarang. Itu nih ya pelajaran dari Helena, cowok nakal lah dari sekarang. Ayo semuanya, ayo. Yuk nakal yuk. Yang mau nakal-nakalan langsung DM Helena. Mampus gue geng DM. Mampus gue. Tata di DM gambar titik. Gue pernah tuh waktu itu di DM gambar titik, nggak tahu nih siapa yang nyebarin nomor handphone gue kan, nggak tahu orang iseng apa gimana di WA sama di DM juga. Tiba-tiba dia ngirim gambar titik, kayaknya akun palsu. Akun bodong. Terus ngirimin gambar titik, mending kalau titiknya gede ya. Lah ini titik kecil dipamer-pamer, nggak tau malu. Update di story aja, nih titik orang ini makan nih. Udah kecil belagu gitu, mampus, malu tuh. Nah terus gue sambung cerita yang tadi ya. Nah jadi semakin menjadi ya itu kan gue cerita sampai trisam itu kan. Nah makin menjadi tuh dia, aku mau anal dong sayang. Nah jeng. Ini dia nih yang berat bagi banyak wanita nih, anal. Nah orang tuh kan banyak yang suka anal ya. Jadi aku nggak bisa, aku bilang gitu. Soalnya gue trauma. Jadi gue pernah dirawat di rumah sakit gara-gara radang usus. Itu gara-gara anal? Bukan gara-gara anal, gara-gara gue makan pedes aja itu mah. Terus? Nah, radang usus, terus kita kan kalau itu kan harus operasi kecil ya sebelum. Jadi namanya tuh endoskopi. Nah sebelum kita endoskopi itu harus dibersihin ususnya, jadi biar nggak ada tai-tai berserakan tuh. Ya kan, dibersihin usus itu caranya adalah, lu mau tau apa? Selang air dimasukin ke anal. Ya kan, itu sakitnya luar biasa, tau gak sih? Itu suster sampai megangin gue, 2 orang megangin gue doang. Yang satu masukin selang ke anal gue, terus jadi total 4 suster, Buset. Yang satunya lagi ngisiin air, coy. Jadi air dimasukin, ya kan, lewat anal. Terus habis gitu nanti dicabut, nanti kan keluar tuh airnya. Terus begitu setiap selama 2 hari, sehari itu bisa 2 kali. Buset, 4 kali dong. Nah terus waktu di rumah sakit itu gue nggak boleh makan sama sekali. Jadi 1 hari gue nggak makan sama sekali. Jadi gue cuman boleh minum obat. Jadi cairan obat. Rasanya itu kayak pahit, campuran antara pahit, asam, asin. Pahit, asam, asin, asam. Tapi rasanya tuh pekat banget semuanya. Jadi kebayang gak sih, semua rasa bercampur jadi satu dan pekat banget, strong banget rasanya tuh. Jadi kayak udah itu mah udah kayak mau muntah berapa kali gitu kan. Terus dan usus gua si anal gua harus dimasukin selang itu mulu lagi. Aduh, nightmare banget deh. Terus harus obat itu setiap malam, sehari 2 kali. Obat obat di dalam tub gitu, dimasukin ke dalam anal. Anus kayak yang pelor ya. Pistol ya? Iya. Kayak gitu. Terus nah pada saat gue operasi kan itu kan ada selang isinya tuh kamera, ujungnya tuh kamera.
Iya, jadi selangnya tuh segini, 2 jari, ujungnya tuh kamera. Kameranya buat apa? Buat ngelihat lukanya di mana, posisi lukanya di mana. Oh. Jadi kan ketika si kamera itu masuk, kan kelihatan tuh yang luka, kan radang usus. Jadi lukanya tuh di dalam usus, tapi belum tahu lukanya di mana. Posisinya ya. Makanya dimasukin selang itu biar pas ketemu luka dikasih titik di mana lukanya gitu kan. Pas gue dibius, itu kan bius total. Gue belum kebius dong. Hah? Oh, maksudnya efeknya lama kali. Ya. Jadi orang tuh 10 detik, ini tuh gue tuh 1 menit. Baru kebius total gitu. Iya. Jadi makanya juga dari situ gue jadi trauma sama anal ya kan. Jadi gue cerita deh sama dia, aduh gue nggak bisa anal, gue kapok, gue sangat-sangat ini deh. Pokoknya itu pengalaman seumur hidup yang paling menyakitkan banget gitu kan. Iya, karena kamu trauma makanya jadi nggak kerasa anaknya. Bodoh amat, gue nggak peduli, pokoknya gue nggak mau gitu kan. Akhirnya dia masih coba-coba tuh masukin satu jari, tapi kalau yang lain kan ya dipaksa dikit-dikit gitu masih kerasa enaknya, kalau ini tuh enggak. Jadi akhirnya gue gue sampai waktu itu sampai 2 jari, 2 jari dan bisa masuk satu buku lah, sekitar 2 cm lah ya. Itu tuh gue udah yang jerit-jerit sampai mau nangis gitu. Nah akhirnya setelah itu gue mutusin dia fantasi seksualnya aneh-aneh, ntar abis ini dia bakalan mau apa lagi nih. Oh berarti terakhir dia berhenti di anal ini ya. Nah habis ini ntar dia mau apa lagi, ntar jangan-jangan makin aneh lagi, makin aneh lagi gitu. Jadi gue yang ya udahlah gitu, akhirnya gue nggak pernah ketemu dia lagi. Udah terakhir itu doang tuh berarti, sebelum dia minta anal udah. Nah terus udah gitu waktu gue putus sehari sama mantan gue sih ya pernah ketemu lagi, main lagi tapi biasa-biasa aja. Anjir, masih main lagi, jatah mantan. Jatah mantan itu emang paling nikmat, Cin. Yang hati boleh move on tapi yang bawah belum move on. Oh gitu. Susah ya bikin move on yang bawah. Susah. Dan berarti udah tuh selesai di situ sampai sekarang. Tapi sama sekali nggak kontakan? Enggak. Udah. Tapi kalau tiba-tiba dia WA, ayo kita ngamar lagi ya. Bodo amat. Ayo gak? Enggak. Nah ini kok enggak, tadi ayo jatah mantan. Udah move on kalau sekarang. Oh, karena udah move on. Abis sekarang gue udah punya yang lebih enak. Oh gitu. Emang kalau udah ketemu yang lebih enak tuh udah susah ya maksudnya? Jadi apa ya, gimana ya? Soalnya yang sekarang lebih gede iya, lebih enak iya. Gitu. Terus semua bisa. Jadi ya udahlah ya. Semua bisa tuh maksudnya gimana? Misalnya gue kan nggak semua cowok suka lick gitu ya, nggak semua cowok suka lick. Dia tuh bisa lick dan jago banget. Berarti lidahnya panjang gitu. Lidahnya super duper lah ya. Pokoknya gue sampai yang sampai teriak-teriak gitu bisa loh. Berarti termasuk yang seksual aktif ya? Seksual aktif. Rutin berarti lo? Yang nggak rutin juga sih. Kapan lu terakhir kali having sex? Kemarin. Hah? 2 hari lalu. 2 hari lalu? Berarti ini hari apa sih? Minggu. Oh, Jumat berarti? Iya. Oke. Bagus. Biar sehat ya. Biar sehat hidup ini. Kita kalau misalnya sexually unsatisfied, nanti kita jadi murung, kita jadi mudah marah. Terus kita jadi mudah tersinggung. Iya, betul. Kalau kita sexually
happy. Oh happy terus ya, lagi gede, buas jago. Makanya nih gue kan sempet putus ya, tapi gue tuh sempet putus, tapi ya udah sih lah ya. Kalau putus gimana lu kalau lagi kepingin gituan? Gue ajakin aja. Anjrit, ceritanya sih bagus. Ini baru pengalaman yang tak bisa terlupakan. Sangat baik sekali moralnya dan perilakunya. Gue juga kadang bingung ya, apa sih yang gue cari? Ya gak apa-apa sih orang puas, kecuali gak puas gitu kan. Soalnya gini men, gue kan waktu itu sama cowok gue terakhir ML itu kan Desember, lu bayangin ya, Desember 2019. Itu pun karena kita anniversary. Kalau kagak anniversary kagak ML kita cuy. Ya minta lah. Gue kalau minta nih, kalau misalnya dia lagi nggak mau, dia marah pasti. Oh, gitu. Tergantung mood-moodan juga ya. Mood-moodan dia. Kadang kalau misalnya dia udah keluar terus gue belum keluar, gue minta dikeluarin, dianya tuh ngambek. Oh gitu ya, paham. Tuh jadi kan ya gimana ya, kalau misalnya sexually tidak terpuaskan, terus kitanya tuh jadi cranky gitu. Iya benar, cranky. Udah mood tuh udah kayak rusak, kayak berantakan gitu. Makanya gue jadi sering marah-marah kan. gue sering ngambek-ngambek loh sama dia. Karena gimana ya, gue unhappy gitu kan. Mau main sama orang lain takut dosa, punya pasangan. Karena kan punya pasangan gitu kan. Dia mau minta nggak dikasih. Iya, giliran minta nggak dikasih. Jadinya tuh gue tuh jadi cranky gitu. Jadi apa tuh gue selalu komplain sama dia. Mobil mogok gue komplain, ini gue komplain gitu. Gue lagi nggak mood hari ini, gue gitu. Gue pasti ngomong gitu hampir setiap saat. Gue pasti ngomong gitu karena gue sexually tidak terpuaskan gitu. Ya paham. Itu mungkin terjadi di banyak orang juga kali ya. Maksudnya seks tuh memang menghilangkan permasalahan untuk sementara waktu ya, bukan untuk jangka panjang, untuk sementara waktu ya, tapi ya setidaknya untuk mood aja kali mood ya. Membangun mood ya. Oke, siap, seru banget. Udah 1 jam lebih nih Helena. Cowok cerita banyak sekali yang sangat perilaku yang baik-baik. Jadi pesan moral gue saat ini adalah nih, ini ayolah, serius ya. Apa nih? Serius nih. Okay. Jadi kalau misalnya lu gue sadar sih ya, dengan pengalaman gue yang dulu itu, gue kayak gimana ya, kayak sebagai submisif gitu, gue kayak gak ada harga dirinya banget gitu loh. Tapi kok jadi ya kok mau aja dia apa-apain, tapi kok jadi enak gitu loh. Iya. Jadi gimana ya, kalau kalian ya jangan bucin-bucin banget lah. Kalau kalian tidak suka melakukan sesuatu, lu ngomong aja sama pasangan lu kalau lu tuh nggak mau gitu. Meskipun pasti cowok lu atau pasangan lu, baik itu cowok ataupun cewek, pasti dia ngebujuk rayu pelan-pelan atau apa gitu. Tapi kalau misalnya lu merasa itu tidak sesuai dengan diri lu mendingan ini aja, lu mendingan berhenti aja. Jadi kayak misalnya gue berhenti pada saat anal itu ya karena gue merasa ini udah berlebihan banget gitu. Gue udah merasa this is not right gitu. Ini bukan pacaran yang seharusnya, ini bukan have sex yang seharusnya lagi gitu loh. Dan lama-lama perilaku gue juga jadi berubah gitu. Gue jadi ngikutin ngikutin cara main seperti itu gitu, dan terbawa ya. Terbawa gitu loh. Jadi ya gue nggak tahu ya itu masuknya penyimpangan seksual atau enggak gitu ya dengan perilaku seperti itu. Cuman mungkin itu termasuk penyimpangan seksual juga kali ya. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Karena gue kalau nge-seks sekarang harus nampar-nampar. Iya udah mulai nyekek udah gitu mulai ke bawah, akhirnya lu melakukan itu juga kan. Dan gue pengen akhirnya gue pengen diperlakukan seperti balik itu juga lagi. Gitu. Oh lu akhirnya malah terus-terusan nih, ke siapapun lu minta. Terus-terusan gitu. Jadi ke siapapun minta di slap, minta ditampar gitu. Kalau misalnya gue mikir back then dulu pasti gue nggak mau ngelakuin itu gitu loh. Nah terus dan
jangan apa ya, jangan mudah terbawa sama bujuk rayu cowok sih kayaknya. Ya cowok, apalagi kalau cowok yang nggak bermodal gitu ya. Kalau gue kan ya masih mending ada modal ya, ada dikit modal gitu ya. loh ya gitu. Jadi dikasih punishment tapi dikasih reward juga. Ini udah dikasih punishment kagak dikasih reward. Bye. Mantap. Oke lah kalau gitu. Episode ini kita akhiri sampai di sini. Thank you banyak buat Helena Cho untuk cerita-ceritanya. Mungkin nanti lain waktu kalau ada waktu lagi kita bisa ngobrol lagi soal mungkin ada topik lain yang seru-seru, karena gue lihat cerita lo nggak ada habis ini. Kalau gitu gue pamit dulu. Thank you yang udah dengerin, thank you Helena Cho udah ngobrol, udah minjemin tempat. Jadi gimana tempat gue? Bagus banget. Apa lu nyaman? Nyaman banget ini. Oke. Mungkin siapa tahu nanti ada yang mau jadi sugar daddy-nya Helena. DM aja dia. Dia tempatnya enak kok, tempatnya enak. Mampus. Lumayan bantu-bantu. Enggak lah, kalau gue apa namanya? Kalau apa kayak sugar daddy apa namanya? Gue soalnya gimana ya, kalau sama sugar daddy gitu gue takut digituin lagi ntar. Oh iya, benar juga. Beda sih tipenya emang ya. Beda. Kalau itu karena hitungannya bukan sugar daddy sih ya, karena masih muda. Iya, masih muda. Waktu itu gue umur 22, dia umur 28. Iya, nggak beda jauh lah. Masih muda dia. Ya kalau ada apa namanya ya, kalau ada cowok-cowok nanggung gitu kan yang masih umur-umuran di bawah 40 boleh yang lah. mau jadi sugar daddy gue, boleh lah ya, buka langsung lowongan sambil ngiklan lacinnya. Oke lah, thank you semuanya, bye bye. Bye.